Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo semua, nama saya Rizwan Yusuf. Kami live hari ini dari kedai komputer Teratek yang terletak di Kompleks Karamunsing di ground floor satu baris ini KFC, Takoyaki, dan Pak Kopi. Kami buka setiap hari 10 pagi sampai 8 malam. Ada baki beberapa uh, sejam lebih lah, sejam lebih lagi sebelum kami tutup jam 8. Sesiapa yang masih ada masalah komputer itu sempat lagi untuk kamu hantar ke sini, sempat kita buat atau tidak kan, yang penting kamu hantar dulu pergi sini, itu pun sudah cukup, bagus sudah, kan sudah secure sudah kamu punya device tu, okay? Jadi besok kami terus sambung mana-mana yang pending, okay? Hari ini saya buat live sedikit lambat sebab masa tidak berapa mengizinkan. Kita terima banyak device pada hari ini, syukur Alhamdulillah. Dan kepada sesiapa yang ada masalah komputer, kan kira-kira lah apa masalah komputer kamu tu, slow kah, ini no display kah, blue screen kah, kan ini keyboard problem, screen problem, kan battery problem, charger problem, no problem, kan kamu bawa sejak pergi sini, kita cek dulu, okay? Kita boleh cek. Oh, saya lupa kasih masuk tu bot, mana sudah tu bot sana, lupa masuk saya punya nomor telepon. Bot bukan. Ini nah. Oke. Okay. Okay, itu saya punya nombor telepon. Saya punya nombor telepon tu kamu kontak lah kan untuk apa saja keperluan komputer kamu. Okay. Dan selain daripada itu kita ada kamu share kan, kamu share live ni, share kepada kawan-kawan, kenalan dan sesiapa lah pengguna komputer di luar sana yang kamu kenal, sibling, relatif, schoolmate, colleague dan sebagainya, kan sesiapa yang masih unemployed kan tapi minat dalam bidang IT, bidang komputer, bagi tahu diorang kan kita ada buka jawatan kosong untuk computer technician. Mau tahu sama ada kamu layak atau tidak, kan bolehlah hantar resume kamu di saya punya WhatsApp tu nak. Kan hantar resume kamu di sana, nanti kita tengok, kita go through dulu kamu punya resume itu, kan kalau kamu um, okay, kan saya tengok okay, and then nanti kita akan susun masa untuk interview, kan interview, and then nanti kita akan buat tes lah dari segi teori, teknikal dan sebagainya. Okay, so pada hari ini saya akan kongsikan apa yang boleh dibuat, apa yang jangan dibuat untuk kamu punya komputer ni, kan sebab kadang-kadang pengguna komputer ni mungkin dia tahu guna tapi kan dia tidak tahu cara yang betul untuk guna, cara yang betul untuk pakai, kan mungkin yang selama ni dia buat itu rupa-rupanya salah. Itulah menyebabkan dia ni balik-balik tukar charger, balik-balik tukar bateri, rupa-rupanya salah cara dia gunakan dia punya device tu. Okay, so semua ni dikongsikan secara percuma saja, kan, dan jangan lupa untuk dapatkan kami punya perkembangan setiap masa ni. Kamu boleh follow saya punya account ni, kan ada di TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube. Kamu follow untuk dapatkan semua perkongsian secara percuma ni untuk penjagaan kamu punya komputer ni. Okay, so yang pertama kan kita apa yang kita boleh buat ialah, bang kenapa handsome sangat, saya pun dah tahu lah kenapa, mungkin sebab kau buta mungkin. Kan kita dah tahu. Okay, so yang pertama kan
Always shut down your PC the right way. Maksudnya di sini kan ramai pengguna komputer yang tidak shutdown dia punya PC properly. Maksudnya macam begitu. Okay? Maksudnya selalunya orang akan shutdown tekan pergi apa ni orang bilang tekan pergi ini Windows punya logo and then dia shutdown kan. Tapi ada juga pengguna yang dia force shutdown dia punya PC itu, force shutdown dia punya laptop tu. Itu yang akan menyebabkan dia punya laptop atau dia punya PC itu rosak. Okay? Rosak sebab dia force shutdown kan, atau ada yang terus cabut itu charger saja. Okay? Itu jangan. Okay? So apa yang kamu patut buat, shutdown properly kan, dengan klik itu power button shutdown di sana kan, yang di Windows tu jangan sesekali force shutdown kalau tidak perlu, jangan terus off di soket kan, itu pun tidak memberi kesan buruk sama kamu punya device. Okay? Yang kedua, hello, Will tengok Will. Yang kedua, tidak. Okay? Yang kedua, guna antivirus. Guna antivirus untuk stay safe. Okay? Kalau kamu tidak antivirus ni, Windows 10 ni pun dia ada Windows Defender juga. Okay? So, kalau mau pastikan kamu punya device tu sentiasa safe kan, gunalah ini, jangan disable dia. Sebab kadang-kadang ada pengguna yang disable ini antivirus kan, ini protection ni semata-mata untuk dia download ini game, download ini software, download ini crack dan sebagainya. Okay? So ada baik dan ada buruk dia kan. Paling penting sentiasa tengoklah apa yang kamu download, sentiasa tengoklah apa yang kamu install, sebab kita memang banyak terima di yang masalah-masalah macam ni. Okay? Ada yang banyak pasang antivirus, ada yang langsung tiada antivirus kan. Jadi bila mau buat virus removal, caranya kita format saja, yang ada data penting kita backup macam begitu. Okay? Tentang backup kan, kita baru terima device hampir 1 TB dia punya data mau di backup. Kalau saya ingat saya, ya hampir 1 TB, 2 hari sudah, belum lagi siap. Okay? So backup secara berkala kamu punya data itu. Sebab apa? Sebab nanti kalau ada masalah kamu punya device ni, anytime dia ada masalah, dia tidak akan bagi warning. Okay? Bila dia bermasalah kan, barulah kamu sedar yang ada file kamu di dalam, belum pernah backup lagi. Nanti kan tidak dapat on, lepas tu dia bagi kesan sama kamu punya storage kan, itu yang nanti susah kan, dia jadi macam begitu. So backup secara berkala kamu punya device tu, sama ada daily kah, weekly kah, monthly kah kan, kamu tengoklah seberapa kerap kamu gunakan PC ni. Okay? Seterusnya cleaning. Okay? Buat cleaning, jangan langsung tidak buat. Okay? Sebab kadang-kadang ada orang tunggu dia punya laptop ada nampak habuk, baru dia pergi buat cleaning. Kadang-kadang ada orang dia tunggu, kadang-kadang ada orang dia tunggu dia punya laptop ini macam berbunyi kipas dia, baru dia buat cleaning. Okay? So itu cara yang tidak betul. Buat cleaning paling bagus 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Okay? Kalau kamu tidak buat cleaning, laptop kamu, PC kamu akan overheating. Bila overheating, macam-macam perkara buruk akan terjadi lah. Okay? Dia akan memberi kesan buruk, bukan memberi kesan baik sama kamu punya device ni. Dia akan hantam kamu punya device ni satu-satu. Storage kamu dia hantam kan, kamu punya bateri jadi kembung, kamu punya heatsink akan terangkat. Okay? Itu semua tu dia akan terjadi tu kalau kamu punya overheating ni. Okay? Bateri kamu akan kembung, laptop kamu akan auto shutdown balik-balik, auto restart kan, sebab overheating, sebab panas. Okay? Okay, lagi satu, sebaiknya gunalah search protector untuk safety. Okay? Search protector ni lebih baik. Sebab kalau ada tiba-tiba lonjakan kuasa dan sebagainya, kan itu akan memberi kesan buruk sama kamu punya device tu. Penting yang ini. Okay? Lepas tu ada mana-mana apps yang kamu tidak guna, yang kamu tidak apa orang bilang, yang tidak digunakan lah kan, kamu boleh tutup. Sebab apa? Sebab ini akan memberi slow kamu punya device ni.
kan. Kecuali lah kalau kamu punya device ni cukup besar dia punya spek kan. Tapi kalau RAM pun 4 GB kan masih pakai hard disk kan, sedikit sebanyak dapat membantu kalau kamu tutup ini apps yang kamu tidak guna. Oke, macam mana mau tutup dia? Pergi task manager kan, cari itu apps yang tengah running, kasih close dia. Kadang-kadang kita ada jumpa baru-baru ni ada satu pelanggan dia punya CPU usage sentiasa penuh. Satu kali kita cek, tutup, buka save mode pun tidak dapat. Last kita reinstall dia punya Windows. Ada kemungkinan virus kan, sentiasa running in background. Ada apps yang running in background tanpa dia run pun. Okay. Dan paling penting juga kan, apalagi yang penting ni, ini salah satu orang bilang dia accessory tapi dia essential untuk laptop. Okay. Cooling pad. Kamu boleh guna ni cooling pad ni. Itu kipas yang di bawah laptop tu. Kan, jangan letakkan kamu punya laptop kosong-kosong lah di atas meja macam ni. Ini still okay. Tapi jangan letakkan kamu punya laptop di atas tilam, di atas bantal kan. Ini akan menyebabkan kamu punya laptop ni memang sesak nafas dia. Okay, ibarat kita punya muka ni ditekuk di bantal, ditekuk di tilam berjam-jam. Dia macam gitu. Jadi macam mana kita mau bernafas kan? Kalau kita punya mata, hidung, mulut semua tutup di bantal, tutup di tilam macam tu. So jangan juga buat laptop macam tu, sebab laptop kamu pun akan sesak nafas nanti, dia akan overheat. Last dia matilah kan, dia auto shutdown. Okay, sebab dia prevent itu motherboard daripada terbakar. Dia begitu. Okay. So sesiapa yang gunakan laptop atas tilam, atas bantal, sebaiknya ubah kan, jangan guna di atas meja yang rata. Paling bagus ada cooling pad. Okay. Lepas tu sentiasalah update kamu punya software. Okay. Kalau kamu tidak update kamu punya software, kamu tengoklah nanti. Kadang-kadang ada orang tidak update dia punya software kan, dia bilang itu update besar, dia bilang itu update nanti akan jadi bug, akan crash dan sebagainya. Tapi kan kalau dia tidak update dia punya software, tidak buat Windows update, tidak update driver kan, lama kelamaan ini hardware di dalam laptop malfunction. Bila malfunction kan tidaklah dapat digunakan. Okay. Cuba kamu off itu Windows update kan, kamu tengok nanti setelah sekian lama kan satu-satu akan terkesan. Kalau bukan keyboard, audio tiada, keyboard tiada, touchpad tiada, kamera webcam hilang kan, ada saja masalah dia kalau kita tidak buat ini Windows update dan driver update kan. Okay, seterusnya apa yang kita patut buat sebagai pengguna komputer ni, kita kena susunlah kita punya desktop tu, kita kena organize dia kan, kasih susun-susun kan, buat ini folder kan, ada saja cara untuk organize tu. Sebab kalau kamu tidak organize dia macam terlampau semak kan, nanti bukan saja kamu punya data terganggu, itu operating system pun terganggu. Bila sudah terganggu, di sanalah perlu duit untuk format, untuk reinstall Windows. Okay? Dan untuk pengguna komputer juga penting untuk kamu belajar ini basic troubleshooting. Kalau kamu tidak tahu tentang ini troubleshooting, langsung zero knowledge, okay, nanti kamu akan susah juga sendiri. Sebab apa? Sebab dia bukan sesusah mana pun kalau yang basic ni kan. Ada pengguna komputer ingat kalau ada masalah komputer mesti kena panggil technician, mesti kena hantar pergi kedai komputer. Tidak juga. Okay, dia tidak sesusah yang kamu fikir. Yang basic lah kan, yang contoh yang basic ni macam laptop tidak dapat on. Kalau laptop tidak dapat on kan, kita salah satu possible solution dia ialah ini discharge electric static. Pun boleh juga kan, kamu hold itu power button lama-lama and then hold lah dia dalam few seconds kan, 20 second macam tu, and then kamu lepas and then kamu try on balik kan. Itulah salah satu possible solution dia. Lepas tu kalau tidak ada display kan, kita boleh cari monitor atau cari TV kan, cari kabel HDMI atau VGA, plug in. Lepas kamu plug in antara itu dua kan, display akan keluarlah di TV atau di monitor tu
kan. Jadi kamu boleh save dulu kamu punya kerja di sana atau kamu backup kan. Cara backup ni pun sangat senang. Cari saja external storage kan, and then pilih mana file yang kamu mau backup. Semuanya ada di dalam user. Ini basic ni. Memang basic. Ibarat basic yang macam memang kamu kena tahulah sebagai pengguna komputer ni, sebab dia tidak perlu bertahun-tahun untuk belajar kan, tidak perlu ini technical skill pun, tidak perlu tools pun untuk buka pasang, tidak perlu tu semua tu. Okay? Dia basic saja. Okay, yang ini pun orang selalu buat. Dia makan dan minum kan, even saya sendiri pun makan dan minum, tapi kita tahu dia punya batas kan, kita tahu dia punya batas di mana mau letak makanan, di mana mau letak minuman. Sebab apa? Kalau kamu tidak tahu kan, ini makan dan minum ni actually penyebab ni semut datang. Kalau ini semut sudah datang kan, coba cek kamu punya laptop. Sesiapa yang laptop dia tu ada penampakan semut 2-3 ekor kan, kamu kena standby lah kan, ratusan ringgit untuk buat cleaning kan. Sebab apa? Sebab confirm sudah ada sarang semut di sana tuh, di dalam kamu punya laptop tuh. Itulah berkeliaran tuh semut tuh di sekitar kamu punya laptop. Dia ada di sana sebab ini makanan kan. Mungkin kamu pernah makan dekat kamu punya device tuh, ada sisa-sisa makanan kan, semut bawa pergi dalam kamu punya laptop. Di sana lah orang RMIT di dalam tuh. Okay, so makan dan minum tolong jauhkanlah kan. Kadang-kadang ini minuman pun kalau bukan kita yang silap kan, orang lain yang terlanggar, jatuh, tumpah kan di laptop. Dia bagi begitu. Okay. Okay, anytime kamu stuck di dalam satu masalah kan, refer di YouTube boleh kan, tapi tolong jangan ikut. Sebab kita tidak tahu kan itu fix, itu solution di YouTube tu dari tahun bila punya kan. Kita tidak tahu sama ada mungkin 10 tahun yang lalu ialah kan, masih relevan untuk ikut dia punya solution tu. Okay? Tapi kadang-kadang itu solution sudah outdated kan, tidak boleh dipakai, sudah ada solution yang lebih baru yang fix kan kamu punya masalah tu. Okay, so kalau kamu stuck dalam satu masalah kan, laptop kamu batuk-batuk, demam-demam, selesma kan, tu nak saya punya nombor telefon saya atau WhatsApp saya kan, kita akan assist kamu sama ada secara online atau kamu walk in ke kedai, dua-dua pun boleh. Kalau kamu tidak ada ke lapangan, tidak ada masa untuk datang kan, panggil kami datang. Kami cover dari area KK, dari area Tuaran sampai ini Papar. Kami boleh datang ke kamu punya tempat dan pick up and delivery satu kali pun boleh. Servis di sana pun boleh di tempat kamu tu. Okay? Itulah kami punya kelebihan. Okay, dan di task manager ni kan, task manager ni sebenarnya kamu boleh tengok hardware spec kamu. Okay, kamu boleh tengok di task manager. Jangan, kalau ada masalah jangan balik-balik kamu restart. Balik-balik kamu restart. Kadang-kadang ini restart pun fix juga. Cuma kan, coba tengok task manager untuk track itu problem. Ada dia akan tunjukkan itu problem tu di sana. Okay. Dan tentang installation, tentang download program apa semua kan, pastikan kamu download dan install ini trusted program sahaja. Okay, sebab apa? Saya kan banyak terima nih pertanyaan daripada pelanggan lah. Sama ada yang sudah datang ke sini atau yang belum datang, banyak pertanyaan tentang ini software atau program yang memberi kesan buruk sama dorang punya device ni. Dorang pergi download macam ni kan, lepas tu dorang install, lepas tu dorang punya device jadi biru lah kan,
tidak ada display lah, jadi freeze lah, kan ada saja masalah. Oke, jadi pastikan kamu tahu apa yang kamu download, kan, apa yang kamu install, pastikan kamu baca, jangan klik next 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 supaya dia cepat habis. Pastikan baca, sebab kadang kalau kamu klik next saja, kan kamu tidak tahu dia pergi tick satu kali, ini unwanted program punya. Oke. Oke, lain daripada itu kan tentang ini screen punya masa. Oke, ini screen punya masa ini dia sudah tentulah ada dia punya masa. Sebagai contoh kalau kamu klik ini power option, kan power and sleep setting. Oke, ada dia punya masa di sana tuh. Macam saya sebagai contoh kan, saya punya power and sleep itu screen when plug in dia akan turn off after 10 minutes. Oke, itu screen lah. Ini PC pula dia akan sleep kan, when plug in PC goes to sleep after 30 minutes. Itulah dia kan. Jadi kalau tiada activity di depan PC, di depan screen ni selama 10 minit kan, screen ni akan tutup, akan jadi gelap. Contoh saya keluar ke apa kan, dalam masa 10 minit screen akan jadi gelap. Kalau sampai 30 menit PC ni pula akan tidur. Dia macam begitu. Tapi yang ini screen ni kan, kalau kamu biarkan dia stay lama, even tidak ada orang gunakan, kamu kena tahu sebab ini screen ni dia akan panas. Okay? Sebab dia sentiasa bangunkan, dia akan panas. Inilah juga yang menyebabkan kamu punya screen tu flickering, kan kamu punya screen tu terkesan tidak normal, kan ada dead pixel, ada warna-warna lain. Itulah semua tu. Salah satu penyebab dia, kalau bukan pernah jatuh, kalau bukan kabel, kan, kalau bukan ini software, itulah penyebab dia. Screen tu selalu bekerja keras lah, selalu bekerja keras, dia tidak pernah sleep, kan. Kalau kamu gunakan dia 10 jam, kan, macam kami di sini 10 sampai jam 8, time tu lah ni monitor ni on. Kalau saya duduk di sini sajalah, kan. Kalau saya sudah keluar 10 minit tidak depan monitor, dia ada rehat sekejap. Tapi kalau kamu punya laptop tu kamu kasih biar saja dia on, kan, itu yang akan menyebabkan screen tu panas nanti. Baik. Oke, dan yang untuk yang masih gunakan ini hadis, kan, hadis drive ni HDD ni, kan, pastikan kamu tukar atau upgrade ke SSD. Sebab ini hadis drive ni kalau kamu simpan Windows di dalam, kan, dia akan melambatkan kamu punya kamu punya PC ni, kamu punya usage ni. Okay, Intel Xeon 5 Pro, Intel Xeon. Oke, dari segi apa tu, siapa nama dia ni, Emrutran. Oke untuk apa, gaming kah atau kerja harian kah? Sebab ini dia mau tu workstation atau ini server ni, kan, dia power dia oke untuk multitasking, kerja berat, rendering, editing untuk gaming. Kalau tengok di sini dia tidak berapa sesuai untuk gaming sebab dia punya speed rendah. Dia punya speed rendah dan dia tidak ada ni iGPU. Kadang-kadang kena pakai ini additional grafik tambahan. Itu yang saya tengok lah.
kan. Kalau based on research di sini kan, based on apa yang kita tengok dari kita punya sistem di sini nih, okay. Kalau untuk main ML, Valorant kan, ramai yang terkena juga dengan perkataan Sion tuh kan, tapi dia tidak dapat lawan ni i7 nih sebenarnya. Kalau tengoklah dari sini, so kesimpulannya dia power untuk multitasking dan kerja berat macam rendering, editing, AutoCAD, tapi untuk gaming macam tidak berapa sesuai. Begitulah lebih kurang dia punya penjelasan di sana. Boleh bos, kita boleh upgrade. Bos mau upgrade apa? Boleh bawa terus ke sini, ke kami punya shop lot di sini di kompleks Karamunsing. Upgrade prestasi laptop, upgrade prestasi PC. Yes, boleh. Nanti share tu details di tempat di WhatsApp saya bos. Tu nah. Di WhatsApp saya tu upgrade PC boleh. Bos share tu details kan, apa-apa ini PC, apa dia punya spek, lepas tu apa yang mau di upgrade, kita tengok compatible atau tidak, kan dapat support atau tidak, kan share melalui saya punya WhatsApp tu lah kan. Jadi nanti kita senaraikan harga, kita senaraikan ini gambar, kan apa-apa saja yang kita boleh senaraikan dia punya details tu, kita tulis, kita apa, kita deal di WhatsApp. Di WhatsApp ni more convenient kan untuk cerita, sebab senang untuk rujuk balik-balik kan. Okay, thank you bos. Sempat lagi bos antar sebelum sempat lagi antar sebelum jam 8. Kalau dekat lah kan, kalau anda sempat welcome anytime kan, kita buka setiap hari 10 pagi sampai 8 malam. Bos datang sajalah. Oh, di Sepitang. Oke, oke bos. Oke. Nanti ada ke lapangan, turun keke, inform saja bos. Kalau ada ke lapangan, terus datang ke sini bos, di Karamunsing. Oke, terima kasih. Tentang charger pula kan, ramai juga yang apa ni orang cakap, tidak tahu lah kan, tidak tahu tentang charger ni, sebab ada beberapa pelanggan, ada beberapa pengguna komputer yang rosak dia punya laptop kan, disebabkan pemilihan charger yang tidak sesuai. Okay? Apa yang saya maksudkan di sini, dia punya laptop tu rosak motherboard sebab dia gunakan charger telefon kan. Untuk pengetahuan semua, ini charger ni kan dia ada output. Ini output ni secara ringkas dia, saya gunakan bahasa yang mudah lah. Dia ni ialah reading yang memenuhi ini requirement laptop ni kan. Sebagai contoh, laptop tu perlukan 19 voltage. Okay, jadi charger tu pun mesti 19 volt. Okay, laptop tu perlu 3.42 ampere. Laptop tu pun mesti charger tu pun mesti supply 3.42 ampere ke atas. Okay, tidak boleh kurang.
laptop tu memerlukan 65 watt. Charger tu pun mesti supply 65 watt ke atas juga, tidak boleh kurang. Okay, so inilah dia punya uh, input dan output kan. Kalau kamu tidak tengok pasal ini kan, kamu guna charger tu asalkan dapat masuk saja, kamu tengok nanti kamu punya laptop tu lama kelamaan dia akan terkesan. Okay, dia punya tanda-tanda awal kan, kamu punya laptop tu jadi lambat. Okay, sebab tidak cukup power untuk power on dia. Okay, lepas tu kamu punya laptop tu mungkin akan freeze kan. Dia ibarat tidak cukup power lah kan. Lepas tu kamu punya charger tu kan yang kamu guna tu akan panas. Bila dia panas tu, di sanalah dia akan merosakkan kamu punya device tanpa kamu sedar. Okay, so untuk pengguna komputer yang mau beli charger kan, pastikan kamu gambar kamu punya model laptop tu di belakang. Di belakang tu dia ada tulis sana, contoh dia tulis sana 19.5V 3.4E 65W. Contoh dia tulis di sana kan. Itulah charger, output charger yang kamu kena ikut. Kalau kurang daripada itu, tidak boleh. Okay, and then ini charger ni pun kan dia punya protection. Ada charger yang kosong, tidak ada protection langsung. Ada yang ada protection. Okay, so ini kamu kena tengok juga. Ceklah kami punya website. Kami punya website tu ada tu tulis di sana cara memilih adapter yang betul. Okay, sebab jangan main-main. Ini laptop yang rosak sebab charger salah pun memang banyak juga kan. Dia tidak tahu, dia beli saja sebab masuk, sebab muat, dan lagi satu murah kan. Dia tengok murah dapat masuk, belilah kan. Okay, tentang driver laptop, pastikan kamu sentiasa update. Maksudnya Windows update lah kan. Ini update ni ada juga yang terganggu dengan ini Windows update. Kita pun faham sebab ini Windows update ni kadang dia bagi masalah kan. Tapi percayalah saya cakap, ini Windows update banyak kebaikan dari dia punya keburukan. Dia ada buruk dia juga kan. Kadang-kadang selepas update itu ini tidak berfungsi. Dia macam begitu. Okay, tapi dia lebih banyak kebaikan dari keburukan. Kalau kamu off itu Windows update, nanti kamu punya hardware ini satu-satu akan terkesan juga kan. Satu-satu itu tidak berfungsi juga. Okay, save kerja kamu kan. Jangan biarkan, jangan tidak backup. Okay, lepas tu ini keyboard, pastikan keyboard kamu ni tidak ada sisa-sisa makanan yang tumpah, air kah dan sebagainya. Okay, sebab apa? Sebab ini keyboard ni susah untuk kita cari kedai yang repair satu keycap saja kan. Sebagai contoh, ini letter T rosak, itu saja yang tidak dapat tekan. Kita susah untuk jumpa kedai yang buat satu itu saja. Okay, kebanyakannya replace one set untuk yang keyboard ni. Okay, dan lagi satu tentang temperature kan. Jangan kamu tidak endah tentang ni temperature ni. Macam mana mau cek temperature laptop ni kan? Kamu boleh cek dengan install ini software ni nak. Install lah software ini, SPECCY. Okay, untuk cek temperature. Okay, itu software kamu boleh install untuk cek kamu punya temperature. Kenapa kamu kena cek? Sebab ini temperature laptop ni kita tidak tahu kan, mana kita boleh agak. Jadi macam mana mau tahu kan? Kita boleh timbak pistol gitu kan, yang timbak suhu tu, yang timbak di sini tu, bukannya macam tu. Okay, jadi dia ada satu software kan, bukan satu lah, ada pelbagai software, tapi yang kita biasa guna itu SPECCY itu. Lepas tu yang satu lagi Kotem.
Okay, ini Kotem ni pun untuk temperature check juga kan. And then apa lagi? HW monitor kalau saya tidak ya. Right. HW monitor. Okay. Inilah dia software-software yang kita gunakan untuk check temperature device kan, temperature laptop. Sebab apa kamu kena check kan? Sebab kita tidak tahu berapa dia punya reading, dan suhu yang paling ideal, suhu yang paling bagus ialah di bawah 60 darjah Celsius. Kalau dia lebih daripada itu, lebih 60, lebih 70, 80, 90, habis kan. Itulah petanda yang kena servis lah, kena buat cleaning kan. Ini cleaning ni bukannya balik-balik perlu buat, 1 tahun 2 kali saja, 6 bulan sekali, tidak perlu juga balik-balik. Okay? Dan masa cleaning tu, clean itu thermal paste, clean itu thermal pad, selepas tu clean ini habuk kan. Okay, sudah. Nanti lagi 6 bulan seterusnya kan, bulan yang ke-6 baru lagi kamu buat. Okay. So sesiapa yang belum pernah cleaning dia punya laptop, dia punya PC, start dari dia beli bertahun-tahun sudah kan, sudah mau habis bulan sudah mau habis ni tahun 2025 ni kan, clean lah kamu punya device tu. Okay. Jangan tunggu lama-lama lagi. Jadi kamu boleh susun dia. Nanti tahun depan bulan 6 kan clean lagi, bulan 12 clean lagi. Boleh susun dia macam tu. Okay, tadi kita ada satu pelanggan kan yang ada laptop tidak dapat on. Ngam-ngam saya yang handle juga, dia punya laptop ni tidak dapat on ni. Dia punya laptop ni dia lama tidak on. Okay, and then satu kali rupa-rupanya charger yang problem. Okay, jadi kita bagilah dia charger. Itu simple sajalah kan. Sebab dia tiada charger, itulah tidak dapat on. Tapi dia punya request di sana kan, dia mau ini laptop untuk dapat main ini run online kan. Saya pun bukan gamer, jadi saya pun tak berapa tahulah. Tapi yang saya tahu, setiap game ada dia punya requirement kan. Game ini perlu 8GB, game itu perlu 16GB kan. Yang ini perlu graphic card kan, yang itu perlu prosesor yang tinggi kan. Yang saya tahu begitulah. Okay. So kepada sesiapa pengguna komputer di luar sana kan, yang mau main game kan, yang mau main game ni kan, sebaiknya kan cek dulu requirement game tu kan. Ini memang jarang orang pergi cek ni. Dia suka tu game, dia download. Satu kali dia dapat run, kadang dapat juga run, dia pakai setting paling rendah. Itu pun kalau dia pergi setting paling rendah lah, dia kasih setting lagi yang paling tinggi, lepas tu lag dia dah dapat kan. Nanti dia bawa pergi sini, ada yang mau minta kasih laju. Satu kali kita kasih laju kan, tidak juga dapat. Rupa-rupanya kan itu game tu punya requirement lebih tinggi daripada laptop dia. Kan walaupun sudah maksimum upgrade dia punya laptop, still juga tidak dapat main tu game. So dia punya kesimpulan di sini kan, kaji dulu game tu kan, tengok dia punya requirement, barulah kamu upgrade kamu punya device. Dan tanya dulu sama ada upgrade kamu punya device tu berbaloi ke tidak, relevan ke tidak, boleh dipakai untuk jangka masa lama ke tidak kan. Kalau semata-mata upgrade untuk game tu, lepas tu nanti 2 bulan seterusnya game tu ada update lagi, makin besar dia punya requirement kan, sedangkan maksimum sudah upgrade kamu punya laptop tu, baik tidak payah, baik cari satu device yang lebih tinggi dia punya spek kan. Sebab kena ingat kan, ini software sentiasa akan di-update nih dari software developer nih kan. Software developer yang buat tu game, mana juga itu game tidak ada update kan. Nanti ada lagi dia orang add update baru, ada lagi update yang fix bug kan, ada lagi update yang fix itu glitch kan. Setiap kali update tinggi dia punya requirement. Yang kita ni sudah maksimum upgrade kita punya laptop, tidak dapat, sudah angkat kan.
So itulah kena tengok kan. Kalau rasa-rasa PC atau laptop tu tidak cukup power kan, kena tahulah kan, kena tahu apa langkah yang betul untuk diambil macam begitu. Okay. Okay, so kalau kamu punya device tu slow kan, sangat slow, dia cakap sini kan, sempat lagi tidur kan kalau tunggu itu device on kan, lebih kurang gitulah gambaran dia. Nah, ada saya nampak di sini. Dia bilang dia punya laptop slow bos. Saya bangun, saya tidur bangun belum lagi masuk di Windows kan. Jadi gambaran dia macam ni. Sejujurnya saya pernah jumpa laptop yang slow. Masa saya test on, dia masuk Windows tu kan, loading masuk ke Windows tu 30 minit kan. Lepas tu dia pusing tidak juga masuk ke Windows. Last mau buka Office saja, mau buka Microsoft Word saja pun masih pusing-pusing kan. Jadi kalau sampai begitu laptop kamu, itu bukan tentang uji kesabaran, sabar atau tidak kan. Nah, kita tahu sabar itu daripada iman kan. Itu namanya buang masa. Jangan uji kamu punya kesabaran dengan itu. Dia tidak akan dia tidak akan laju kan. Kamu sabar sampai mana pun dia tidak akan laju tuh. Dia tidak akan tolak ansur punya kan. Sebab apa? Sebab kalau kamu masih pakai hadis kan, dia tetap akan slow. Kamu sesabar mana pun dia tidak akan paham, dia tidak akan laju. Okay, so sesiapa yang laptop dia slow kan, jangan uji kamu punya kesabaran, sebab itu bukan cara yang betul. Cara yang betul ialah pergi upgrade. Okay. Kita jumpa banyak. Tidak apa bos, okay juga, dapat juga saya sabar, dia bilang. Okay, alas-las kan dia tukar juga kan, sebab memang tidak boleh. Memang tidak dapat tunggu. Kita sebagai pengguna kan, kita tidak boleh. Kita sudah bayar laptop tu kan, kita sudah beli laptop tu ribuan ringgit. Kenapa lagi kita mau tunggu laptop tu kan? Sudah kita suruh buka Microsoft Word, buka sajalah. Kenapa lagi pusing-pusing kan? Sudah kita mau buka Google, mau dengar lagu di YouTube, just buka lah. Kenapa pusing-pusing kan? Apa gunalah kita beli dia harga ribuan ringgit tapi still kena tunggu dia buat kerja. Okay? So itu sebenarnya salah. Okay, sebaiknya kan laptop tu yang tunggu kita kan, maksudnya kita yang lambat lah, dia yang laju, macam gitu barulah berbaloi untuk kita beli, untuk kita invest dan sebagainya. Okay, saya bagi tahu sebab banyak sangat kan, sebab saya punya nombor ni yang pegang customer ni kan, jadi customer ni banyak lah, banyak, bermacam-macam ragam, bermacam-macam masalah kita jumpa kan. Dia tidak percaya yang SSD lebih laju, ada juga yang macam begitu kan. Dia tidak percaya, dia rasa hadis dia masih okey, hadis dia juga yang terbaik, hadis dia juga yang laju, dapat juga kan. Boleh juga, no problem. Masing-masing punya preference kan. Kita just bagi tahu saja. Sebab kadang-kadang kan ada pelanggan beranggapan kan, format akan lajukan laptop, cleaning akan lajukan laptop, tukar charger akan lajukan laptop kan. Ada yang beranggapan begitu. Sebenarnya tidak kan. Kalau ada yang beranggapan apa orang bilang, clear itu recycle bin mungkin akan lajukan laptop kan, clear itu temporary file akan lajukan laptop. Sebenarnya tidak. Okay? Dia tidak akan laju, tidak akan memberi banyak perbezaan pun. Okay? Kalau kamu tidak upgrade. Okay, sekian itu sajalah perkongsian saya pada petang ni. Kan masa tidak berapa mengizinkan. Saya kongsi lagi pada hari seterusnya. Kan insyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak maklumat. Kan saya harap bermanfaat lah, walaupun dia punya masa tu pendek. Kan harap banyak lagi pengguna yang mula sedar, mula tahu kan
mula pandai jaga, mula pandai guna dan sebagainya. Oke, itulah kita punya harapan di sini. Oke, kita jumpa lagi pada keesokan harinya. Assalamualaikum semua. Ada pertanyaan, ada apa-apa soalan, kita sambung di WhatsApp. WhatsApp sudah saya di sana. Jangan lupa untuk follow kami punya account TikTok, Facebook, dan YouTube kan untuk dapatkan kami punya perkembangan nih kan. Dan paling penting jangan lupa save saya punya number di sana, letak saya punya nama di sana, Rizwan Terate Karamunsing. Kan apa saja keperluan komputer kamu, WhatsApp saja saya lah. Kan WhatsApp paling bagus WhatsApp. Kalau call pun oke juga kan, cuma call nih kita tidak dapat saya tidak dapat bagi kamu gambaran, kamu pun tidak dapat bagi saya gambar, video dan sebagainya kan. Kalau dari WhatsApp kan, bos, saya punya hinge rosak. Nina, satu kali dia gambar, bukan kan, rupanya frame dia, bezel dia sebagai contoh macam itu kan. Kita mau prefer WhatsApp punya conversation kan untuk kita rujuk balik. Dan turn off itu disappearing message di WhatsApp. Kalau kamu turn on kan, nanti segala kita punya perbincangan di sana akan auto delete kan, akan di delete automatically daripada sana kan, jadi kita tidak dapat rujuk balik. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua, terima kasih.